Hujan deras mengguyur Jakarta malam itu, menciptakan genangan di jalanan yang penuh kilatan lampu merah biru dari patroli polisi. Bribda Arga menggenggam pistolnya erat, napasnya memburu. Informasi dari seorang informan menyebutkan bahwa malam ini akan ada transaksi besar di sebuah gudang tua di daerah pinggiran kota. Setelah berminggu-minggu tanpa hasil, Arga merasa ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan dirinya kepada para atasan. Jangan biarkan mereka lolos, perintahnya kepada tim, suaranya terselip antara suara hujan yang menghantam atap seng. Dengan gerakan terlatih, timnya menerobos pintu gudang, senjata terangkat, mata menyapu ke segala arah. Namun, tak seperti yang mereka duga, tempat itu kosong. Hanya satu pria berdiri di tengah ruangan, mengenakan jaket hitam dan celana kargo. Matanya tenang, seolah sudah menunggu mereka. "Angkat tangan! Kamu sudah dikepung," teriak Arga, menodongkan pistolnya ke arah pria itu. Tapi yang ia lihat bukan ketakutan, melainkan tatapan yang penuh keyakinan. "Kalian salah," kata pria itu, suaranya rendah dan mantap. Arga tidak peduli. Ia sudah terlalu lama menunggu momen ini. "Kita sudah punya cukup bukti. Kau ada di lokasi kejadian, kau sendirian, dan jelas ini tempat transaksi ilegal," katanya, menyuruh anak buahnya memborgol pria tersebut. Namun sebelum mereka sempat bergerak, pria itu tersenyum tipis. "Kalian tidak tahu apa yang kalian lakukan," bisiknya. Saat itulah sebuah suara berat terdengar dari radio komunikasi salah satu anggota tim, "Hentikan penangkapan! Hentikan sekarang juga!" Arga tertegun. Dari pintu gudang, seorang pria berseragam polisi berpangkat kompol masuk dengan langkah tergesa. Wajahnya penuh amarah dan ketegangan. "Apa yang kau lakukan, Arga? Lepaskan dia sekarang," bentaknya. Arga menoleh ke pria yang sudah hampir diborgolnya, mencoba mencari jawaban. Namun sebelum ia sempat membuka mulut, Kompol Rendra menegaskan dengan suara bergetar, "Dia Kapten Bayu Saputra, Intel TNI yang sedang menyamar. Kau baru saja membuat kesalahan besar." Dunia Arga seakan runtuh seketika. Keringat dingin merambati punggungnya, dan genggaman di pistolnya melemah. "Tapi dia ada di sini, di tempat kejadian," katanya terbata-bata. Kapten Bayu menatapnya dengan tajam, tanpa sedikit pun menunjukkan kemarahan. "Dan kau tidak punya bukti apapun untuk menuduhku," katanya datar. Kata-kata itu menghantam Arga lebih keras daripada teriakan atasan manapun. Ia telah bertindak gegabah. Bayu membawa Arga ke sebuah lokasi rahasia, sebuah apartemen kecil yang tampaknya telah lama digunakan sebagai pos intelijen. Dindingnya penuh dengan peta dan foto-foto wajah orang-orang yang menjadi target operasi. Di tengah meja, sebuah papan besar menunjukkan skema jaringan narkoba yang mereka buru. Bayu menyalakan layar monitor yang terhubung dengan rekaman CCTV. "Ini dia," katanya, menunjuk gambar Letnan Saka yang turun dari mobil hitam. Dia bertemu seseorang sebelum pergi. Arga menatap layar itu dengan tegang. Seorang pria lain, lebih tua dengan janggut tipis dan mata tajam, berdiri di samping Saka, berbicara dengan ekspresi serius. "Siapa dia?" tanya Arga. Bayu menghela napas panjang sebelum menjawab, "Mayor Jenderal Purnawirawan Hadi Santoso." Arga terkejut. "Jadi ini lebih dalam dari yang kita kira." Bayu mengangguk. Hadi adalah mantan petinggi militer yang kini bergerak di belakang layar. Jika dia ikut campur, berarti jaringan ini mendapat perlindungan dari orang-orang kuat. Arga merasakan dadanya semakin sesak. Jika mereka benar-benar menyentuh orang seperti Hadi, itu bukan hanya akan mengancam nyawa mereka, tetapi juga bisa mengguncang hubungan antara kepolisian dan militer. "Kau yakin kita bisa menumbangkan mereka?" tanya Arga, suaranya hampir berbisik. Bayu menatapnya tajam. "Bukan soal bisa atau tidak.
Ini soal harus. Jika kita mundur sekarang, mereka akan terus beroperasi tanpa ada yang bisa menghentikan mereka. Ponsel Bayu tiba-tiba bergetar. Sebuah pesan masuk dari sumber rahasia mereka. Transaksi dipindahkan. Lokasi baru, dermaga kosong di utara Jakarta. Malam ini, Bayu langsung berdiri. Kita harus bergerak sekarang. Arga menelan ludah, jantungnya berdebar kencang. Ia belum pernah terlibat dalam operasi seperti ini sebelumnya. Apa rencananya? Bayu menatapnya dalam-dalam sebelum berbicara. Kita tidak bisa bertindak sebagai polisi. Kita harus masuk sebagai bayangan, mengamati, dan menemukan titik lemah mereka. Jika kita salah langkah, kita mati. Perjalanan ke dermaga terasa lebih panjang dari yang seharusnya. Di dalam mobil, Arga memeriksa senjatanya berulang kali, berusaha mengendalikan kegugupannya. Bayu tetap diam, fokus pada jalan di depan. Saat mereka tiba, suasana dermaga begitu sunyi, hanya terdengar suara ombak yang menghantam kayu tua. Dari kejauhan, mereka bisa melihat beberapa pria bersenjata menjaga area. Di tengah mereka, Letnan Saka berdiri, berbicara dengan seseorang di dalam mobil hitam yang tidak terlihat jelas. Bayu merunduk, memberi isyarat agar Arga mengikutinya ke belakang kontainer besar. Kita harus lebih dekat, bisik Bayu. Mereka bergerak perlahan, setiap langkah terasa seperti menginjak garis tipis antara hidup dan mati. Namun, sebelum mereka bisa mendapatkan posisi yang lebih baik, tiba-tiba terdengar suara klik di belakang mereka. Arga membeku. Ia bisa merasakan moncong pistol dingin menyentuh tengkuknya. Dari balik bayangan, sebuah suara berat berbisik, "Kalian pikir bisa masuk ke sini?" Arga merasakan napasnya tercekat. Mereka telah jatuh ke dalam perangkap. Arga bisa merasakan ujung pistol dingin menekan tengkuknya, napasnya memburu. Bayu, yang berdiri di sampingnya, tetap tenang, tapi Arga bisa melihat rahangnya mengeras. Mereka telah tertangkap. Ini bukan sekadar kesalahan kecil, ini adalah titik di mana nyawa mereka bisa berakhir dalam hitungan detik. Angkat tangan kalian, perlahan, suara berat di belakang mereka memberi perintah. Arga dan Bayu menurut, mengangkat tangan mereka setinggi bahu. Dari ekor matanya, Arga bisa melihat 3 pria bersenjata lengkap mengelilingi mereka. Salah satu pria itu menendang kaki Arga dari belakang, membuatnya berlutut dengan kasar. "Siapa kalian?" "Polisi." Pria itu meludah ke tanah, menatap mereka dengan tatapan mencurigakan. Bayu tetap diam, tapi tatapannya penuh perhitungan. "Jawab." Pria itu mengayunkan popor senjatanya, menghantam bahu Arga hingga ia meringis kesakitan. Namun, sebelum pria itu bisa menyerang lagi, suara lain menghentikan mereka. "Cukup." Dari balik kegelapan, seorang pria bertubuh tegap melangkah maju. Wajahnya dingin, sorot matanya tajam. Arga langsung mengenali siapa dia, Letnan Saka. Sang mantan prajurit itu berdiri di depan mereka, tangan di saku, seolah tidak ada yang perlu ia khawatirkan. "Kalian pikir bisa mengawasi kami tanpa ketahuan?" Suaranya tenang, tapi ada ancaman tersirat dalam nada bicaranya. Bayu menatapnya tajam, tapi tetap diam. Saka mendekat, berjongkok di depan Arga. "Aku ingat wajahmu," katanya sambil menyeringai tipis. "Kau yang mencoba menangkapku di Kemang, bukan?" Arga mengepalkan rahangnya, tak menjawab. Saka menepuk bahunya pelan, lalu beralih ke Bayu. "Dan kau?" Ia menyipitkan mata, mengamati wajah Bayu lebih dalam. "Aku mengenalmu. Kau bukan polisi biasa." Bayu akhirnya berbicara. "Kau benar, aku bukan polisi biasa." Suaranya datar, tapi penuh ketegasan. "Dan aku tahu persis apa yang kau lakukan di sini, Saka. Kau bukan hanya menjual narkoba.
Kau menjual sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang bisa mengguncang negara ini. Saka terkekeh, lalu berdiri tegak. Kau terlalu banyak tahu untuk seseorang yang terperangkap. Ia menoleh ke anak buahnya. Bawa mereka. Kita lihat apakah mereka masih bisa berbicara setelah ini. Arga merasakan napasnya tercekat. Mereka telah jatuh ke dalam perangkap. Arga bisa merasakan ujung pistol dingin menekan tengkuknya, napasnya memburu. Bayu, yang berdiri di sampingnya, tetap tenang, tapi Arga bisa melihat rahangnya mengeras. Mereka telah tertangkap. Ini bukan sekadar kesalahan kecil, ini adalah titik di mana nyawa mereka bisa berakhir dalam hitungan detik. Angkat tangan kalian, perlahan, suara berat di belakang mereka memberi perintah. Arga dan Bayu menurut, mengangkat tangan mereka setinggi bahu. Dari ekor matanya, Arga bisa melihat 3 pria bersenjata lengkap mengelilingi mereka. Salah satu pria itu menendang kaki Arga dari belakang, membuatnya berlutut dengan kasar. "Siapa kalian?" "Polisi." Pria itu meludah ke tanah, menatap mereka dengan tatapan mencurigakan. Bayu tetap diam, tapi tatapannya penuh perhitungan. "Jawab." Pria itu mengayunkan popor senjatanya, menghantam bahu Arga hingga ia meringis kesakitan. Namun, sebelum pria itu bisa menyerang lagi, suara lain menghentikan mereka. "Cukup." Dari balik kegelapan, seorang pria bertubuh tegap melangkah maju. Wajahnya dingin, sorot matanya tajam. Arga langsung mengenali siapa dia, Letnan Saka. Sang mantan prajurit itu berdiri di depan mereka, tangan di saku, seolah tidak ada yang perlu ia khawatirkan. "Kalian pikir bisa mengawasi kami tanpa ketahuan?" Suaranya tenang, tapi ada ancaman tersirat dalam nada bicaranya. Bayu menatapnya tajam, tapi tetap diam. Saka mendekat, berjongkok di depan Arga. "Aku ingat wajahmu," katanya sambil menyeringai tipis. "Kau yang mencoba menangkapku di Kemang, bukan?" Arga mengepalkan rahangnya, tak menjawab. Saka menepuk bahunya pelan, lalu beralih ke Bayu. "Dan kau?" Ia menyipitkan mata, mengamati wajah Bayu lebih dalam. "Aku mengenalmu. Kau bukan polisi biasa." Bayu akhirnya berbicara. "Kau benar, aku bukan polisi biasa." Suaranya datar, tapi penuh ketegasan. "Dan aku tahu persis apa yang kau lakukan di sini, Saka. Kau bukan hanya menjual narkoba. Kau menjual sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang bisa mengguncang negara ini." Saka terkekeh, lalu berdiri tegak. "Kau terlalu banyak tahu untuk seseorang yang terperangkap." Ia menoleh ke anak buahnya. "Bawa mereka. Kita lihat apakah mereka masih bisa berbicara setelah ini." Kehadiran Kapten Bayu di tempat itu ternyata bukan kebetulan. Ia telah berbulan-bulan menyusup ke dalam jaringan narkoba untuk mengungkap pemain utama di balik operasi gelap ini. Dengan satu langkah ceroboh, Arga tidak hanya merusak penyelidikan, tetapi juga mempertaruhkan nyawa Bayu sendiri. Jika jaringan kriminal mengetahui bahwa penyusupan sedang terjadi, mereka tidak akan ragu menghabisi siapapun yang mereka curigai. "Aku bisa mati karena tindakan bodohmu," kata Bayu perlahan. Nadanya tidak mengancam, tetapi cukup menusuk untuk membuat Arga terdiam. Hujan terus mengguyur tanpa ampun, seolah mencerminkan kekacauan dalam kepala Arga. Malam yang seharusnya menjadi puncak karirnya berubah menjadi mimpi buruk yang belum ia pahami sepenuhnya. Reputasinya mungkin sudah hancur, dan lebih buruk lagi, ia baru saja menyalakan api dalam hubungan sensitif antara kepolisian dan militer. Sementara ia berdiri membeku, Kapten Bayu melangkah mendekat, berbisik tepat di telinganya, "Sekarang kau punya pilihan, terus tenggelam dalam kesalahanmu, atau ikut memperbaikinya." Arga menatap mata pria itu dalam-dalam, mencoba mencari jawaban. Ia telah membuat kesalahan yang mungkin tidak bisa diperbaiki,
Tetapi jika masih ada kesempatan untuk menebusnya, ia harus mengambilnya, sekalipun itu berarti menghadapi ancaman yang lebih besar dari sekadar kehilangan jabatannya. Arga duduk di dalam mobil patroli dengan tatapan kosong. Hujan di luar terus mengguyur kaca jendela, menciptakan bayangan kelam yang menari-nari di wajahnya. Kepalanya penuh dengan suara-suara yang berputar tak menentu, teriakan Kompol Rendra, tatapan tajam Kapten Bayu, dan yang paling menyakitkan, suara hatinya sendiri yang terus mengulang-ulang kesalahannya. Ia telah gagal. Bukan hanya sebagai polisi, tetapi sebagai seseorang yang seharusnya berpikir sebelum bertindak. Di depan rekan-rekannya, ia adalah petugas yang penuh ambisi. Tapi malam ini, ia tak lebih dari seorang anak kecil yang baru saja dihukum karena kecerobohannya. Di sudut lain kota, Kapten Bayu duduk di sebuah ruangan gelap, menatap peta besar yang dipenuhi coretan dan tanda. Operasi yang telah ia rancang berbulan-bulan kini hancur dalam hitungan menit. Ia bisa saja meminta Arga dihukum berat, melaporkannya ke kesatuannya, memastikan karir polisi itu berakhir sebelum berkembang. Tapi entah kenapa, ada sesuatu dalam diri Arga yang membuatnya ragu untuk mengambil langkah itu. Bayu telah bertahun-tahun berhadapan dengan polisi korup, aparat yang hanya peduli pada pangkat dan kepentingan pribadi. Tapi Arga, dia terlihat berbeda. Muda, naif, dan terlalu berani untuk kebaikannya sendiri. Malam itu, udara Jakarta terasa semakin panas, meskipun angin sepoi-sepoi berusaha meredakan ketegangan yang ada. Mobil Bayu melaju cepat menuju kawasan industri yang telah mereka dapatkan informasinya. Setiap detik terasa seperti detak jam yang menghitung mundur. Arga bisa merasakan beratnya beban di pundaknya. Operasi ini bukan hanya tentang menangkap Saka atau kartel narkoba, tapi tentang mengungkap kebenaran yang lebih dalam, yang melibatkan nama besar di militer dan sistem yang tak terjangkau. Mereka berada di ujung jurang, dan setiap langkah yang mereka ambil bisa berarti akhir dari segalanya. Satu langkah salah, dan kita selesai, bisik Bayu, matanya tetap fokus pada jalan yang gelap dan sepi. Arga mengangguk, tangannya menggenggam erat senjatanya. Semua yang mereka lakukan sejak meninggalkan gudang itu terasa seperti permainan yang lebih besar. Mereka tahu bahwa kali ini, mereka bukan hanya berhadapan dengan para penjahat biasa, tapi dengan orang-orang yang memiliki kekuasaan lebih dari yang bisa mereka bayangkan. Ketika mereka tiba di kawasan industri, suasananya begitu sepi dan suram. Gudang-gudang besar berdiri seperti raksasa yang terlupakan, dikelilingi oleh suara mesin yang jauh terdengar, namun seakan-akan tak ada aktivitas nyata yang terjadi. Kita harus masuk diam-diam, kata Bayu, memberi isyarat agar Arga mengikuti langkahnya. Mereka bergerak perlahan, seperti dua bayangan yang menghilang dalam kegelapan. Di depan mereka, ada dua penjaga yang berjaga di pintu gudang. Bayu melirik Arga dan memberikan isyarat agar ia memimpin. Dengan sigap, Arga bergerak cepat, menahan napas. Dalam sekejap, ia sudah berada di belakang salah satu penjaga, menundukkan tubuhnya dan memukul kepala penjaga itu dengan bagian belakang tangannya. Penjaga itu jatuh diam, tak sempat mengeluarkan suara. Bayu mengikuti langkah Arga, dan dalam hitungan detik, penjaga kedua pun jatuh tak berdaya. Mereka berhasil masuk ke dalam gudang dengan tanpa hambatan. Gudang itu lebih besar dari yang mereka kira, dengan rak-rak besar yang penuh dengan barang-barang yang tampaknya terorganisir dengan rapi. Namun, mereka tidak datang untuk barang-barang itu. Mereka tahu bahwa barang sesungguhnya ada di bagian dalam, tersembunyi. Bayu memimpin, dan Arga mengikuti dengan hati-hati. Setiap langkah mereka terasa lebih berat. Tiba-tiba, mereka mendengar suara langkah kaki. Bayu memberi isyarat agar Arga bersembunyi di balik tumpukan barang. Arga bersembunyi dengan cepat, menahan napas. Dari balik tumpukan kotak, ia bisa melihat dua pria berbicara dengan seseorang yang lebih tinggi, mengenakan jas hitam. Letnan Saka.
Apakah semuanya siap? Suara Saka terdengar rendah, penuh kewaspadaan. Salah satu pria menjawab, barang akan dipindahkan malam ini, Letnan. Tapi kami harus pastikan ada cukup uang untuk pembayaran. Arga menahan napas, menunggu momen yang tepat untuk bertindak. Bayu sudah mengeluarkan radio kecil, memberi sinyal kepada tim yang sudah dipersiapkan untuk turun. Sementara itu, di markas kepolisian, Arga berdiri di depan Kompol Rendra yang wajahnya masih merah pada menahan amarah. Kau tahu apa yang kau lakukan, Arga? Ini bukan sekadar kesalahan biasa. Kau hampir menghancurkan hubungan antara kepolisian dan militer. Mereka bisa menganggap ini sebagai penghinaan, sebagai provokasi, bentak Rendra, tangannya menghantam meja dengan keras. Arga menggigit bibirnya, menahan perasaan bersalah yang semakin menyesakkan dada. Saya hanya ingin menangkap pelaku, Komandan. Saya tidak tahu dia adalah intel. Suaranya lemah, hampir tak terdengar. Kompol Rendra menghembuskan napas panjang, mencoba mengendalikan amarahnya. Aku seharusnya mencabut rencanamu malam ini juga. Tapi Kapten Bayu tidak melaporkan insiden ini. Itu satu-satunya alasan kau masih berdiri di sini. Arga tersentak, tak percaya. Dia tidak melaporkan saya. Rendra mengangguk pelan. Dan kau harus bersyukur untuk itu. Tapi jangan senang dulu. Kau akan tetap diawasi. Dan satu kesalahan lagi, Arga, kau selesai. Malam semakin larut ketika Arga keluar dari kantor, pikirannya masih kacau. Ia berjalan tanpa tujuan di trotoar yang basah, membiarkan hujan menyusup ke dalam seragamnya. Lalu, dari bayang-bayang gang sempit, sebuah suara terdengar. Masih menyesali kesalahanmu. Arga menoleh tajam, dan di sana, berdiri Kapten Bayu dengan jaketnya yang kini basah oleh hujan. Mata pria itu tetap tenang, tapi ada sesuatu di dalamnya, sesuatu yang lebih tajam dari sekadar penilaian. Apa yang kau inginkan? Arga bertanya, suaranya getir. Bayu melangkah mendekat, tak sedikit pun gentar. Kesempatan. Kata itu menggantung di udara. Kesempatan untuk memperbaiki yang sudah kau rusak. Operasi ini belum selesai. Kau membuatnya lebih sulit, tapi bukan berarti tak bisa diselesaikan. Arga mengerutkan kening. Jadi kau ingin aku membantu? Bayu menatapnya, kali ini dengan ekspresi yang sulit ditebak. Aku ingin tahu apakah kau benar-benar seorang polisi yang menginginkan keadilan, atau hanya bocah yang ingin terlihat hebat. Hati Arga berdegup kencang. Ini bukan hanya tentang menebus kesalahan. Ini tentang siapa dirinya sebenarnya. Ia bisa memilih untuk mundur, menjalani hari-harinya dengan rasa malu dan membiarkan kesalahan ini menjadi noda yang terus menghantuinya. Atau ia bisa mengambil risiko, terjun lebih dalam, dan membuktikan bahwa ia bukan sekadar polisi muda yang ceroboh. Arga menarik napas panjang, lalu menatap Bayu dengan mata penuh tekad. Aku akan membantumu. Bayu tersenyum tipis. Bagus, katanya. Tapi ingat, kali ini, jangan membuat kesalahan. Mereka masuk ke dalam sebuah gang yang lebih sepi, di mana Bayu akhirnya berhenti untuk menyalakan ponselnya. Ia menghubungi seseorang, suaranya rendah dan tegas. Kita butuh akses ke CCTV sekitar Kemang. Fokus di bar itu dan temukan siapa saja yang keluar setelah tembakan pertama. Setelah menutup panggilan, ia menatap Arga. Kita tidak bisa bertindak gegabah lagi. Jika kau ingin melanjutkan ini, kau harus belajar bekerja di dalam bayangan, bukan sekadar mengandalkan insting. Arga merasakan rasa bersalah menghantam dadanya. Ia tahu Bayu benar. Selama ini, ia hanya berpikir bahwa menjadi polisi berarti bertindak cepat, menangkap pelaku, dan menyelesaikan kasus secepat mungkin.
Tapi dunia ini lebih gelap dari yang ia bayangkan. Jika ia tidak berhati-hati, ia bukan hanya bisa kehilangan nyawanya, tetapi juga menghancurkan segalanya. Aku mengerti, katanya akhirnya. Aku akan belajar. Bayu tersenyum tipis, meski tatapannya tetap tajam. Bagus. Karena kita tidak punya banyak waktu. Ponselnya bergetar, dan ia segera melihat pesan yang masuk. Sebuah gambar dari CCTV muncul di layar. Pria berjas hitam itu terlihat keluar dari bar, berbicara dengan seseorang sebelum masuk ke dalam mobil hitam tanpa plat nomor. Bayu memperbesar gambar, lalu menghela napas panjang. Aku mengenali orang ini, gumamnya. Dan jika dia terlibat, berarti ini lebih besar dari yang kita kira. Arga menatap gambar itu dengan tegang. Siapa dia? Bayu menoleh padanya, ekspresinya penuh kewaspadaan. Letnan Saka, mantan anggota TNI yang sekarang bekerja untuk kartel narkoba internasional. Arga merasakan tubuhnya menegang. Ini bukan hanya jaringan lokal, mereka berhadapan dengan organisasi yang jauh lebih berbahaya. Jadi apa langkah kita? Tanya Arga, suaranya penuh tekad. Bayu memasukkan ponselnya kembali ke saku dan menatap Arga dalam-dalam. Kita masuk lebih dalam. Tapi ingat, sekali kita melangkah lebih jauh, tidak ada jalan kembali. Arga menelan ludah, merasakan beban yang semakin berat di pundaknya. Tapi kali ini, ia tidak akan ragu. Aku sudah siap, katanya. Bayu mengangguk pelan, lalu berbalik. Baiklah. Maka perburuan kita benar-benar dimulai sekarang. Malam semakin larut, tetapi bagi Arga, dunia justru terasa semakin bising. Kepalanya masih dipenuhi gema suara tembakan yang mereka hadapi di Kemang, dan kini, fakta bahwa mereka sedang berhadapan dengan Letnan Saka, mantan prajurit yang kini beralih ke dunia kriminal, membuat semuanya terasa lebih nyata. Ini bukan lagi sekadar perburuan bandar narkoba biasa. Ini adalah peperangan yang lebih besar, dan ia baru saja melangkah ke dalamnya. Arga menatap Bayu dengan mata penuh pertanyaan. Tapi kenapa dia tidak langsung melawan kita? Dia bisa saja membunuh kita di sana, Bayu. Bayu tersenyum tipis, tetap mengemudi tanpa melihat Arga. Karena dia tahu, jika dia membunuh kita, kita akan menjadi martir. Dan itu akan membuat orang lain mulai bertanya-tanya. Saka masih hidup karena dia tahu perannya dalam permainan besar ini. Mereka terus melaju, hingga akhirnya Bayu berbelok menuju sebuah rumah yang tersembunyi di balik pepohonan rimbun. Sebuah rumah yang jauh dari keramaian, tempat mereka bisa bersembunyi sementara. Begitu sampai, Bayu memarkir mobil dan menatap Arga dengan serius. Kita tidak bisa kembali ke jalan yang sama. Kita harus bergerak lebih hati-hati. Sekarang mereka tahu kita ada di belakang mereka, dan kita baru saja menarik perhatian yang lebih besar dari yang kita kira. Arga mengangguk, matanya tajam menatap Bayu. Tapi apa yang akan kita lakukan sekarang? Saka tidak memberi kita banyak informasi. Hanya memberi kita kesempatan untuk hidup. Bayu menghela napas panjang, membuka pintu dan melangkah keluar. Kita akan mencari tahu lebih banyak. Ada satu tempat yang harus kita kunjungi, tempat yang bisa memberi kita petunjuk lebih lanjut. Mereka masuk ke dalam rumah yang sederhana itu. Bayu membuka lemari dan mengeluarkan beberapa map berisi dokumen-dokumen yang telah lama disiapkan. Ini adalah informasi yang berhasil aku kumpulkan selama ini. Semua petunjuk yang kita butuhkan ada di sini. Ia membuka salah satu map, mengeluarkan beberapa foto dan catatan yang dipenuhi dengan tulisan tangan kecil. Ini adalah koneksi antara Saka, Hadi Santoso, dan orang-orang di dalam militer. Mereka bergerak dalam bayang-bayang, tapi kita bisa menemukan celah di sini. Arga menatap dokumen itu dengan penuh perhatian. Jadi,
Kita tidak hanya melawan kartel narkoba, tapi juga orang-orang di dalam sistem. Bayu mengangguk. Itu benar. Mereka adalah jaringan yang lebih kuat dari yang kita duga. Dan sekarang, kita harus menemukan cara untuk menjatuhkan mereka tanpa menghancurkan kita sendiri. Namun, saat Arga hendak bertanya lebih lanjut, ponsel Bayu bergetar. Bayu mengambilnya, dan wajahnya langsung berubah. Ini dari intel kami. Mereka baru saja memindahkan barang besar. Mereka akan bertemu di sebuah gudang di kawasan industri. Ini kesempatan kita. Arga menatap Bayu dengan tekad baru. Kita tidak bisa mundur sekarang, kan? Bayu menatapnya dengan serius. Tidak, Arga. Ini hanya permulaan. Malam itu, Arga mengikuti langkah Kapten Bayu menyusuri ganggang sempit yang basah oleh sisa hujan. Kota Jakarta yang biasanya gemerlap terasa lebih suram dalam keheningan ini. Bayu berjalan tanpa ragu, seolah setiap sudut kota adalah bagian dari dirinya. Arga berusaha menyesuaikan langkahnya, tapi hatinya masih dipenuhi dengan kegelisahan. Ia tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya untuk membuktikan diri, tapi ia juga sadar bahwa kali ini, ia bermain di wilayah yang bukan miliknya. Ini bukan lagi tentang prosedur kepolisian, ini adalah permainan dalam bayangan, di mana salah langkah bisa berakhir dengan kematian. Setelah beberapa menit berjalan, Bayu berhenti di depan sebuah warung kopi kecil yang tampak lusuh. Hanya ada satu pelanggan di dalam, seorang pria tua dengan topi kusam yang tengah mengaduk kopinya perlahan. Bayu menoleh sekilas ke arah Arga, memberi isyarat agar tetap diam. Mereka masuk, duduk di sudut yang paling gelap, dan tanpa menunggu lama, pria tua itu berbisik, mereka tahu ada yang salah. Mereka membatalkan transaksi dan berpindah lokasi. Bayu mengangguk kecil, sementara Arga menahan diri untuk tidak bertanya terlalu banyak. Pria tua itu menyerahkan secarik kertas kusut. Bayu membukanya, dan hanya ada satu kata di sana, Kemang. Arga mengerutkan kening. Kemang adalah daerah yang sibuk, penuh dengan kafe dan bar. Tempat yang terlalu ramai untuk transaksi narkoba. Apa maksudnya? Bisiknya. Bayu hanya menatapnya sebentar sebelum beranjak. Kita harus bergerak sekarang, katanya singkat. Arga tahu ia tak akan mendapat penjelasan lebih banyak. Ia hanya bisa mengikuti, berharap bisa memahami teka-teki ini sebelum semuanya terlambat. Perjalanan ke Kemang terasa lebih panjang dari seharusnya. Di dalam mobil, Arga akhirnya memberanikan diri bertanya, "Kenapa kau membiarkanku tetap terlibat? Kau bisa saja menyingkirkanku setelah aku menghancurkan operasimu." Bayu tetap menatap lurus ke jalan, tapi suaranya terdengar lebih pelan dari sebelumnya. "Karena aku ingin tahu apakah kau benar-benar polisi, atau hanya seorang pemburu prestasi yang ceroboh." Arga terdiam. Kata-kata itu terasa seperti pisau yang mengiris harga dirinya. Mereka tiba di sebuah bar kecil di sudut Kemang. Dari luar, tempat itu terlihat biasa saja, tapi Bayu yakin ini adalah lokasi baru para bandar. "Kau tahu bagaimana cara kerja mereka?" tanya Bayu. Arga menggeleng. Mereka tidak akan melakukan transaksi di tempat ini. Tapi mereka akan bertemu seseorang, memastikan bahwa mereka tidak dalam bahaya, lalu memberikan lokasi sebenarnya. Bayu menyandarkan tubuhnya ke dinding, matanya mengamati orang-orang yang keluar masuk bar. Dan tugas kita adalah mencari tahu siapa yang mereka temui.